wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Khadijah dari kelas 12 AKL 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Syekh Jumadil Kubro. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas portofolio pendidikan agama Islam. Sebelum itu, saya sudah membuat poster Syekh Jumadil Kubro yang berisi ada pendahuluan, biografi singkat, dan juga peran dan peninggalan dari Syekh Jumadil Kubro. Mari kita lanjutkan ke penjelasan berikut ini. Jamaluddin Al-Husain atau yang kerap dikenal sebagai Syekh Jumadil Kubro merupakan salah satu ulama yang berasal dari Uzbekistan, Asia Tenggara, tepatnya dari daerah Samarkand. Beliau ini merupakan salah satu tokoh penting yang menyebarkan agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Konon katanya Syekh Jumadil Kubro ini merupakan keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa babat dan cerita rakyat yang beredar, Syekh Jumadil Kubro ini diyakini sebagai bapak bagi para wali songo. Seperti yang kita ketahui, para wali songo itu merupakan tokoh-tokoh penting yang menyebarkan agama Islam, khususnya yang berada di Pulau Jawa. Nah, kenapa Syekh Jumadil Kubro ini disebut atau diyakini sebagai bapak bagi para wali songo? Nah, karena beberapa wali songo yaitu Sunan Ampel atau Raden Ahmad dan Sunan Giri atau Raden Paku konon adalah cucu dari beliau. Nah, sementara bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro ini adalah buyutnya. Nah, untuk Sunan Kudus diyakini sebagai cicitnya, keturunan keempat dari Syekh Jumadil Kubro. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang biografi singkat dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini lahir pada tahun 1349 Masehi. Nah, beliau adalah ulama dari Samarkand seperti yang tadi saya jelaskan. Samarkand itu berada di kota yang terletak di Uzbekistan. Nah, ketika di Uzbekistan ini, Syekh Jumadil Kubro dinikahi oleh ayahnya dengan putri bangsawan di daerah Uzbekistan. Dari pernikahan tersebut, Syekh Jumadil Kubro dikaruniai oleh 3 orang anak. Yang pertama ada Maulana Ibrahim, yang kedua ada Maulana Ishaq, dan yang ketiga ada Sunan Aspadi. Beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1399 Masehi dengan tujuan untuk berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dan juga berdagang di wilayah sekitar kerajaan Majapahit. Kenapa beliau menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit dengan sembunyi-sembunyi? Karena Syekh Jumadil Kubro ini merasa bahwa dakwah secara terang-terangan itu belum bisa dilakukan karena hal tersebut itu dapat mengundang kemurkaan bagi kerajaan Majapahit. Namun usaha beliau untuk menyebarkan agama Islam di daerah kerajaan Majapahit tidak membuahkan hasil sama sekali. Setelah beberapa waktu berjalan, pada akhirnya terbentuklah anggota dakwah yang diutus oleh Sultan Muhammad pertama untuk pergi ke Jawa. Nah, di sini Syekh Jumadil Kubro ditugaskan untuk kembali menyebarkan agama Islam di daerah kerajaan Majapahit. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara mendekati para bangsawan dan para penguasa di kerajaan Majapahit untuk mengenalkan agama Islam kepada mereka. Agama Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro ini pada masa itu sangatlah sederhana. Ia tidak langsung memerintahkan bagi para penganutnya untuk melakukan sholat, berpuasa, dan hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Tetapi Syekh Jumadil Kubro melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan kerajaan Majapahit, maka pertama kali yang beliau ajarkan adalah memperkenalkan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru ketika mereka mampu mengenal agama Islam dengan baik, maka diajarkanlah mereka itu untuk melakukan ibadah. Bagaimana cara ibadah, bagaimana cara melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Beberapa waktu berjalan pun
terjadi perang saudara dan beberapa masalah pada saat itu. Nah, Syekh Jumadil Kubro kemudian mengambil kesempatan dari terjadinya peristiwa tersebut. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini diuntungkan karena terjadinya peristiwa tersebut. Pada periode kedua inilah akhirnya Syekh Jumadil Kubro berhasil menyebarkan agama Islam di daerah kerajaan Majapahit. Agama Islam pun mulai berkembang dan menyebar luas di wilayah kerajaan Majapahit karena Syekh Jumadil Kubro. Nah, dahulu kala sebelum tersebarnya agama Islam di Nusantara atau di Pulau Jawa khususnya, ada sebuah sekte yang sangat terkenal, yaitu adalah Tantra Bhairawa. Nah, Tantra Bhairawa ini merupakan sebuah sekte yang bisa dibilang sekte sesat karena beliau melakukan pemujaan dan melakukan persembahan itu juga berbentuk manusia. Dalam pemujaan tersebut juga ada hal-hal yang tidak senonoh yang mereka lakukan itu, seperti minuman keras, seks bebas, lalu beberapa perilaku tidak senonoh yang mereka lakukan untuk melakukan ritual-ritual kepada dewa yang mereka yakini. Nah, di sini Syekh Jumadil Kubro mengambil peranan penting dalam menetralkan tanah pemujaan bekas Tantra Bhairawa itu. Jadi Syekh Jumadil Kubro ini menetralkan nih wilayah-wilayah bekas terjadinya pemujaan dari sekte Bhairawa Tantra ini untuk menjadi normal kembali dan bisa dibilang suci kembali gitu ya. Tidak ada bekas-bekas, tidak ada energi-energi yang ditinggalkan. Peranan penting Syekh Jumadil Kubro ini juga sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit, yang sebenarnya itu wilayah Majapahit itu sangat sulit untuk dimasuki oleh sembarang orang gitu, sulit untuk dihancurkan. Tapi Syekh Jumadil Kubro ini mampu menembus tembok pembatas dari kerajaan Majapahit yang sebelumnya itu dikuasai oleh aliran Tantra Bhairawa tadi ya kan. Akhirnya Syekh Jumadil Kubro ini berhasil untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit yang sangat sulit itu. Ada fun fact juga untuk kematiannya itu sebenarnya saya sudah mencari berbagai sumber. Nah, sumber itu juga mengatakan hal-hal yang berbeda. Ada yang menyebutkan beliau ini wafat di 1470-an, 60-an, dan banyak tuh. Nah, makam beliau ini juga diyakini ada di beberapa tempat, yaitu di 4 tempat nih. Yang pertama ada di Trowulan di daerah Mojokerto, Semarang, hingga berada di Gunung Merapi, Yogyakarta. Lalu ada juga yang mengklaim bahwa makamnya Syekh Jumadil Kubro ini berada di Sulawesi Selatan. Nah, saya sudah riset dari berbagai sumber. Nah, saya menonton satu video YouTube. Nah, sang pembuat video tersebut meyakini bahwa makam asli dari Syekh Jumadil Kubro ini yang berada di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena hanya di sanalah yang bertuliskan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain. Sementara di makam yang lain tuh seperti dari namanya, terus namanya cuma ada Jamaluddinnya. Nah, namanya ini tuh ada banyak karena beliau memiliki keturunan yang namanya itu juga ada Jamaluddinnya. Jadi itu kurang akurat gitu, bisa dikatakan kurang akurat. Ada sebuah cerita yang saya baca, murid dari Syekh Jumadil Kubro ini berkata, "Tuanku, kau sangat hebat. Kau bisa berjalan di atas air, kau bisa terbang di angkasa, kau bisa berpergian ke Ka'bah dalam sedetik. Kau kebal dengan senjata dan kebal dengan api." Namun Syekh Jumadil Kubro ini menyanggah akan kehebatan dari diri beliau, merasa bahwa saya itu bukan apa-apa, saya itu bukan manusia sakti. Nah, lalu murid ini pun bertanya kembali kepada Syekh Jumadil Kubro, "Lalu manusia sakti seperti apa menurut kau, tuanku?" Nah, dijawab oleh Syekh Jumadil Kubro, "Manusia sakti ialah mereka yang bisa menjaga hatinya agar tidak berpaling kepada sesuatu apapun selain Allah. Hatinya selalu zikir Allah dalam keadaan apapun sehingga bisa bersabar ketika diuji dan bisa bersyukur ketika diberi rezeki. Dengan zikirnya maka rasanya rata
rata datar seperti air, sehingga tidak senang ketika dipuji dan tidak sakit hati ketika dihina. Dengan kegelapan perbuatan dosa, ke jalan ketakwaan penuh cahaya dan kebal dari segala godaan syaitan. Sekian saja video dari saya mengenai penjelasan biografi singkat Syekh Jumadil Kubro. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.